Tangkap tangan ini, tim KPK telah mengamankan 11 orang pada hari Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022 sekitar jam 7 malam di wilayah DKI dan di wilayah Kalimantan Timur sebagai berikut. Yang pertama AGM, Bupati Kabupaten Penajam Pasar Utara periode 2018-2023, NP, orang kepercayaan dari AGM, AD, orang kepercayaan AGM, NAB, ini dari swasta, Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, MI, PLT Sekda Kabupaten Penajam Pasar Utara, EH, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Pasar Utara, JM, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasar Utara, WL, ini istri dari MI, AZ, ini dari swasta, SP, orang kepercayaan AGM, dan RK, orang kepercayaan AGM. Adapun kronologis dari kegiatan tangkap tangan sebagai berikut. Pada hari Rabu, tanggal 12 Januari tahun 2022, KPK mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diberikan oleh para rekanan yang mengerjakan proyek serta perizinan usaha di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Selanjutnya, tim bergerak dan berpencar ke beberapa lokasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut, diantaranya yang berada di wilayah Jakarta dan Kalimantan Timur. Sebelumnya, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari, bertempat di salah satu kafe di Kota Balikpapan dan di daerah sekitar Pelabuhan Semayang, Balikpapan, diduga atas perintah AGM melalui NP, ini salah satu orang kepercayaannya, melakukan pengumpulan sejumlah uang dari beberapa kontraktor melalui MI, JM, dan staf di Dinas PUPR. Adapun uang dalam bentuk tunai yang terkumpul sejumlah sekitar 950 juta. Selanjutnya setelah uang terkumpul, NP melaporkan kepada AGM bahwa uang siap untuk diserahkan. AGM lalu memerintahkan NP agar uang dengan jumlah 950 juta tersebut dibawa ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, NP dijemput RK dan selanjutnya mendatangi kediaman AGM di wilayah Jakarta Barat untuk menyerahkan uang yang dibawa tersebut. Kemudian AGM mengajak NP dan NA untuk bersama-sama mengikuti agenda AGM di Jakarta, yang setelahnya bersama-sama pergi ke salah satu mal di wilayah Jakarta Selatan dengan membawa uang sejumlah 950 juta tersebut. Atas perintah AGM, NA kemudian menambahkan uang sejumlah 50 juta dari rekening yang ada atas nama NA. Sehingga uang yang terkumpul seluruhnya berjumlah 1 miliar dan dimasukkan ke dalam tas koper yang sudah disiapkan oleh NA. Ketika AGM, NP, dan NA berjalan keluar dari lobi mal, tim KPK mengamankan AGM, NP, dan NA dan pihak lainnya beserta uang tunai sejumlah 1 miliar. Bersama dengan itu, tim KPK juga turut mengamankan beberapa pihak di Jakarta, yaitu MI, WL, dan AZ. Sedangkan tim KPK yang berada di Kalimantan Timur mengamankan SP, AD, JM, dan EH. Selain itu ditemukan pula uang yang tersimpan dalam rekening bank milik NA sejumlah 447 juta yang diduga milik tersangka AGM yang diterima dari para rekanan. Selanjutnya seluruh pihak yang diamankan beserta barang bukti berupa uang tunai sejumlah 1 miliar dan rekening bank dengan saldo 447 juta serta sejumlah barang belanjaan
dibawa ke gedung KPK untuk dilakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan. Dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai informasi, berikut bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud. KPK menemukan adanya bukti permulaan yang cukup, sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Sebagai pemberi, yaitu AZ, ini dari swasta, sedangkan sebagai penerima AGM, Bupati Kabupaten Penajem Pasar Utara periode 2018-2023, MI PLT Sekda Kabupaten Penajem Pasar Utara, EH Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajem Pasar Utara, JM Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajem Pasar Utara, dan NA swasta, ini Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi pada tahun 2021, Kabupaten PPU Kalimantan Timur mengagendakan beberapa proyek pekerjaan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PPU dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU dengan nilai kontrak sekitar 112 miliar, antara lain untuk proyek multi-years peningkatan Jalan Sotek Bukit Subur dengan nilai kontrak 58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak 9,9 miliar. Atas adanya beberapa proyek tersebut, tersangka AGM selaku Bupati diduga memerintahkan tersangka MI selaku PLT Sekda Kabupaten PPU, tersangka EH Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PPU, dan tersangka JM selaku Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para rekanan yang sudah mengerjakan beberapa proyek fisik di Kabupaten PPU. Selain itu, tersangka AGM diduga juga menerima sejumlah uang atas penerbitan beberapa perizinan, antara lain perizinan untuk HGU lahan sawit di Kabupaten PPU dan perizinan bleach plant atau pemecah batu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PPU. Tersangka MI, tersangka EH, dan tersangka JM diduga adalah orang pilihan dan kepercayaan dari tersangka AGM untuk dijadikan sebagai representasi dalam menerima maupun mengelola sejumlah uang dari berbagai proyek untuk selanjutnya digunakan untuk keperluan tersangka AGM. Tersangka AGM diduga bersama tersangka EA menerima dan menyimpan serta mengelola uang yang diterimanya dari para rekanan di dalam rekening bank milik tersangka NA yang selanjutnya dipergunakan untuk keperluan tersangka AGM. Di samping itu, tersangka AGM juga diduga telah menerima uang tunai sejumlah 1 miliar dari tersangka MZ yang mengerjakan proyek jalan dengan nilai kontrak 60 miliar di Kabupaten PPU. Atas perbuatan para tersangka disangkakan melanggar pasal sebagai berikut. Tersangka AZ selaku pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan tersangka AGM, tersangka MI, tersangka EH, tersangka JM, dan tersangka NA selaku penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk proses penyidikan dilakukan upaya paksa penahanan oleh tim penyidik bagi para tersangka untuk 20 hari pertama. Terhitung mulai hari ini, tanggal 13 Januari 2002, sampai dengan 1 Februari tahun 2022 di rutan KPK sebagai berikut.
Tersangka AKM ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih. Tersangka NA ditahan di rutan Gedung Merah Putih. Tersangka MI ditahan di rutan Polres Jakarta Timur. Tersangka EH ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat. Tersangka CM ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat. Dan tersangka Aset ditahan di rutan KPK pada Pom Dam Jaya Guntur. Demikian saya sampaikan secara ringkas kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK dari kemarin hingga hari ini. Terima kasih. Bahwa Kabupaten Panajam ini kan merupakan kabupaten yang menjadi fokus pusat juga untuk dilakukan perubahan secara total secara infrastruktur. Apakah KPK juga akan melakukan pengembangan terkait dugaan-dugaan pengadaan lahan, peruntukan bagi infrastruktur khususnya kantor-kantor pemerintahan yang ada di kabupaten sana. Nah, lalu saya tadi juga melihat ada nama keponakan bupati ini, apakah hanya ikut saja atau mengetahui atau bahkan ketika sang bupati kemana-mana dia menjadi, ya bahasanya kasarnya gitu, bahasanya sebagai kasir dari sang bupati. Itu aja, makasih. Selamat malam Bapak, saya Wilda Hayatunupus dari wartawan Detikom. Pak mau tanya, ini kan ada pelaporan juga Pak terkait rumah dinas Bupati. Ini ada pengembangan ke arah sana nggak Pak? Terima kasih. Cek. Ya, makasih Mas Ali, Pak Alex. Iya, langsung saja. Pertama, mau izin konfirmasi, apa benar Bupati Abdul Ghaffur ini ditangkap di salah satu pusat perbelanjaan sebelum berangkat menuju kantor DPP Partai Demokrat. Terus yang kedua, dalam OTT ini kan juga ditangkap bendahara DPC Demokrat Balikpapan nih. Nah, terus juga kemudian saat ini kita tahu sedang berlangsung musda pemilihan ketua DPD Demokrat Kaltim nih. Nah, salah satu kandidatnya adalah Pak Bupati Abdul Ghaffur nih. Nah, apakah sudah menemukan KPK ada aliran dana kepada elit-elit Partai Demokrat terkait pemilihan ketua Demokrat Kaltim? Terima kasih. Terakhir, Mas, silakan ya, sebutkan nama Mas. Selamat malam, saya Fatan dari jpnn.com. Pertanyaan saya yang pertama, itu kan tadi Pak Alex bilang ada 50 miliar multi-years buat jalan, kemudian 60 miliar multi-years buat jalan dan perpustakaan. Oke. Apakah anggaran itu untuk menyangga pembentukan ibu kota baru ini? Kemudian kan yang kedua, anggaran sebesar itu kan untuk daerah, apalagi membuat suatu jalan kayaknya begitu besar. Apakah anggaran ini bersumber dari APBD atau bantuan dari pusat? Mengingat modus-modus korupsi biasa juga daerah menyuap ke pusat untuk mendapat bantuan itu. Yang ketiga, kenapa transaksinya terjadi di Jakarta? Apakah ada kepentingan lain? Apakah uang itu akan didistribusikan dalam kepentingan lain? Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Rekan-rekan ada 4 ya. Atau saya beri kesempatan yang terakhir kalau ada 1 supaya nanti setelah ini kita selesai. Kalau tidak ada cukup 4 ya. Saya kira cukup mewakili juga dengan yang lainnya. Ya, oke. Ya, kita semua tahu bahwa kepala daerah itu semua terafiliasi dengan partai. Nah, kebetulan AGM ini juga dari Partai Demokrat ya. Dan betul tadi yang disampaikan di sana sedang ada pemilihan itu ya, ketua DPD Partai Demokrat di Kalimantan Timur, salah satu calonnya adalah AGM. Apakah ada dugaan aliran dana ke partai? Itu tentu nanti yang akan didalami dalam proses penyidikan. Tapi informasi sampai dengan saat ini belum kami dapatkan. Tentu simpul-simpul tadi ya dikaitkan dengan pemilihan ketua DPD atau kemudian di Jakarta yang bersangkutan juga bersama dengan bendahara
partai ya, ini kan menjadi apa ya, petunjuk, tentu nanti akan dilihat di proses penyidikan. Ya, untuk saat ini kami belum bisa memberikan informasi tersebut. Kemudian terkait juga pengadaan lahan terkait infrastruktur di Kabupaten PPU, apakah juga akan dikembangkan? Ya, itu juga nanti pasti akan dilihat di proses penyidikan. Ya, informasi itu sampai sekarang juga belum kami dapatkan. Biasanya umumnya ketika dalam proses penyidikan nanti sudah ada penggeledahan dan penyitaan berbagai dokumen alat bukti, tentu bisa berkembang ya. Ya ini kan yang selama ini yang terjadi di KPK seperti itu. OTT selalu perkara kemudian berkembang di dalam proses penyidikan. Tidak tertutup kemungkinan ada pengembangan pada saat penyidikan. Kemudian terkait rumah dinas Bupati, ini juga informasi belum kami dapatkan pada tahap penyelidikan sampai dengan penetapan tersangka. Nanti akan kita lihat, tapi informasi-informasi tersebut tentu akan berguna ya, apalagi nanti kalau ada informasi juga dari masyarakat ya, di dalam proses penyidikan tentu akan didalami lebih lanjut. Kemudian apakah sebelum di OTT sebelum yang bersangkutan berangkat ke Partai Demokrat. Nah, ini saya juga kurang tahu ya, apakah tujuannya mau ke sana, gitu kita juga nggak tahu ya. Nanti itu juga akan dikembangkan. Banyak informasi yang diterima atau yang ditanyakan sebetulnya ini menjadi bahan nanti dalam proses penyidikan ya. Informasi tadi yang disampaikan dalam forum Expos itu sebatas itu tadi, ada penerimaan uang dan ada pihak pemberi, dan sejauh ini baru terkait dengan pemberian dikaitkan dengan pengerjaan proyek dan perizinan ya, itu tadi. Makanya kita sepakat naik. Nah, informasi-informasi selebihnya yang ditanyakan teman-teman wartawan, ini tentu kalau nanti di dalam proses penyidikan ada hubungannya, ada kaitannya dan ditemukan alat bukti yang cukup, tentu itu menjadi bahan bagi penyidik untuk memperluas cakupan dari penanganan perkara ini. Tidak semata-mata misalnya menyangkut pemberian yang 1 miliar dan berapa tadi yang tersimpan di rekening 447. Tentu nanti juga informasi dari masyarakat, kemudian informasi dari saksi terkait kegiatan apa saja, apakah pemberian ini sudah berlangsung lama misalnya, dan sudah dialihkan dalam berbagai bentuk aset misalnya, itu tentunya nanti akan baru bisa terungkap dalam proses penyidikan. Saya kira itu ya. Termasuk apakah pembangunan untuk menjaga IKN ya, tadi juga belum terlihat di dalam proses ekspos untuk menetapkan atau menaikkan kasus ini ke penyidikan. Saya kira itu. Yang mana? Oh, ya. Jadi karena ya tadi sudah disampaikan sebetulnya uang dari rekanan itu ada yang diberikan dan disimpan di rekening dari NA ya, dari NA ya, yang kemudian uang dari rekening itu digunakan untuk kepentingan AGM. Itu Mas Riko, Mas. Ya, lebih kurang seperti itu. Ya. Oke, malam hari ini kita fokus ini dulu, Mas Mario, ya. Baik. Baik, saya kira kalau tidak ada pertanyaan lain terkait dengan perkara ini, kami cukupkan ya. Terima kasih kehadiran pimpinan KPK malam hari ini, Pak Alek dan juga Pak Karyoto.
serta rekan-rekan semuanya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.